Langsung buat aja nih posisinya. Tadi Farhan ini kopi pesennya, berarti nanti Cici pesennya teh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya teman-teman ASN Belajar? Kembali lagi bersama Indah Rahmawati belajar di channel ASN Belajar. Di videoku kali ini kita akan belajar bareng lagi untuk tes persiapan SKD Sekolah Kedinasan maupun tes CPNS tahun 2026. Di videoku kali ini kita akan drilling soal TIU khususnya untuk materi duduk melingkar ya, atau masuk ke dalam materi penalaran analitis. Nah, buat teman-teman yang masih asing dengan soal-soal duduk melingkar, kali ini kesempatan teman-teman untuk mendalami soal-soal tersebut. Jangan skip video, langsung aja kita simak videonya. Oke, langsung aja teman-teman yang udah penasaran gimana sih soal-soal duduk melingkar versi ASN Belajar, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama ya teman-teman. Pak Budi akan mengadakan rapat koordinasi dengan 6 pegawainya di sebuah ruang rapat dengan 8 kursi yang tersusun melingkar. Pak Budi duduk berhadapan dengan Fajar, kemudian informasi yang kedua, Bima terpisah satu kursi di sebelah kiri Pak Budi dan berhadapan dengan Andi. Kemudian Clara duduk tepat di sebelah kanan Fajar dan berhadapan dengan Elsa. Jika Andi duduk di sebelah kursi yang kosong, maka pernyataan berikut yang salah adalah, nah biasanya di soal-soal TIU duduk melingkar itu ada informasi seperti ini ya teman-teman. Nah, aku punya tips ya teman-teman. Untuk mengerjakan soal TIU khususnya untuk duduk melingkar ini, teman-teman buat gambar dulu ya teman-teman. Buat dulu gambar duduk melingkar, analogikan gambarnya seperti pizza. Kalau misalkan ada 8 orang atau ada 8 kursi, berarti nanti teman-teman buat lingkaran dengan titik-titik berjumlah 8 ya. Kemudian teman-teman plotting nih dari masing-masing informasi yang ada. Nah teman-teman, aku sarankan untuk cari informasi yang paling spesifik dulu, yang paling jelas dulu untuk digambarkan ya ke dalam gambar atau bentuk lingkaran tadi. Nah kalau misalkan teman-teman udah urut nih dari yang mulai paling rinci, paling spesifik, nah nanti teman-teman langsung urutin aja dari tiap urutan ini ya. Nah daripada bingung, langsung aja kita praktekin ya teman-teman. Kita buat gambarnya nih seperti ini. Ini lingkaran yang harus teman-teman gambarkan. Terus di sini kita tahu ada 8 kursi yang tersusun melingkar. Oke, nanti teman-teman buat seperti pizza. Pertama teman-teman bisa tarik garis dulu ya, terbagi menjadi 4, kemudian ditarik lagi diagonal sehingga satu lingkaran utuh ini terbagi menjadi 8. Oke, kemudian kita cari informasi yang spesifik pada soal. Di sini yang paling spesifik itu biasanya teman-teman, ciri-cirinya itu biasanya ada kata berhadapan. Nah, kalau udah ada kata berhadapan di awal, nah itu bisa dijadikan sebagai acuan teman-teman dulu nih untuk memplotting orang-orang yang akan duduk di kursi melingkar itu. Oke, di informasi yang pertama, Pak Budi itu duduknya berhadapan dengan Fajar. Kita buat Pak Budi duduknya di sini ya. Karena dia berhadapan dengan Fajar, berarti nanti Fajar duduknya di sini ya teman-teman karena posisinya berhadapan. Oke, next, informasi selanjutnya. Oke, di sini informasinya Bima terpisah satu kursi di sebelah kiri Pak Budi. Kemudian dia berhadapan dengan Andi. Oke, kita akan menempatkan Bima ya. Bima terpisah satu kursi di sebelah kiri Pak Budi. Oke, sebelah kirinya ada di sebelah mana? Ini adalah sebelah kanan dan ini adalah sebelah kiri. Oke, terpisah satu kursi di sebelah kiri. Terpisah satu berarti nanti kita loncat satu ya teman-teman. Nah, berarti nanti posisinya di sini nih. Bima duduknya di sini teman-teman. Ya, ini adalah Bima. Kemudian Bima berhadapan dengan Andi. Udah pasti Andi duduknya di sini ya teman-teman karena Andi berhadapan dengan Bima. Oke, clear. Lanjut ya teman-teman. Kita lihat informasi selanjutnya. Sekarang kita ke Clara. Clara dia duduknya tepat di sebelah kanan Fajar dan berhadapan dengan Elsa. Nah, ada dua orang yang harus kita plotting atau posisikan di sini ya. Pertama kita masukkan Clara dulu. Clara duduknya tepat di sebelah kanan Fajar. Oke, ini Fajar. Sebelah kanannya itu berarti ada di sebelah sini ya, teman-teman. Karena Fajar itu menghadapnya ke utara, ke arah Pak Budi. Berarti posisinya sebelah kanan itu ada di sini. Tepat di sebelah kanan, berarti tidak lompat seperti tadi ya. Berarti di sini siapa yang duduk, teman-teman? Betul, di sini adalah Clara yang duduknya. Kemudian dia akan berhadapan dengan Elsa. Berarti bisa dipastikan Elsa duduknya ada di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, kemudian lanjut kita lihat soalnya lagi. Jika Andi duduk di sebelah kursi yang kosong, maka pernyataan berikut yang salah. Nah, teman-teman jangan sampai terkecoh ya, ini ditanya pernyataan yang salah. Tapi sebelum itu kita plotting dulu nih.
Oke, di sini dituliskan Andi duduk di sebelah kursi yang kosong. Berarti di sini bisa dibilang ini adalah kursi kosong karena posisi Andi ada di sini ya, teman-teman. Nah, supaya teman-teman nggak lupa bisa dituliskan aja kalau ini itu kosong. Kemudian pernyataan berikut yang salah adalah, nah berarti kita mau tahu nih, mana pernyataan dari opsi ini yang salah ya, teman-teman. Oke, kita perhatikan ke opsi yang A dulu. Doni menempati kursi tepat di sebelah kanan Bima. Di soal disebutkan bahwa jumlah pegawai itu ada 6 ditambah Pak Budi. Berarti totalnya itu ada 7 orang ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Udah dipastikan di sini adalah Doni ya, teman-teman, yang akan duduk di sebelah sini atau di sebelah Pak Budi dan juga di sebelah Bima. Oke, teman-teman bisa tuliskan langsung di sini Doni. Oke, kita lihat lagi opsi A tadi. Doni menempati kursi tepat di sebelah kanan Bima. Sudah betul ya, Doni berada di sebelah kanan Bima. Lanjut dulu, kita lihat opsi B. Fajar dan Doni dipisahkan oleh 2 kursi. Oke, kita perhatikan di sini. Fajar dan Doni. Mereka dipisahkan oleh 2 kursi. Betul ya? 1, 2. Berarti statement yang B juga betul ya, teman-teman. Next, kita lihat opsi C. Pak Budi menempati kursi di antara Doni dan Elsa. Pak Budi menempati kursi di antara Doni dan Elsa. Betul ya, karena posisi Pak Budi itu di tengah-tengah antara Doni dan juga Elsa. Lanjut ke opsi D. Elsa terpisah 2 kursi dengan kursi kosong. Oke, Elsa terpisah 2 kursi dengan kursi kosong. Kalau misalkan seperti ini, posisinya Elsa itu hanya terpisah 1 kursi saja ya, teman-teman, dari kursi yang kosong, bukan 2 kursi. Jadi jelas statement yang D ini salah, teman-teman. Nah, jadi kita udah tahu nih jawaban untuk soal nomor 1 ada di opsi yang D ya, teman-teman. Oke, seperti itu analoginya, teman-teman. Harus bisa menggambarkan dan bisa menuliskan atau memplottingkan posisi dari tiap-tiap orang. Sebetulnya mudah asalkan teman-teman terus rajin latihan soal. Oke, teman-teman, kita lanjut belajar lagi ya. Posisi duduk melingkar. Ini pasti soalnya tuh seru banget ya, teman-teman. Karena teman-teman itu dilatih untuk membayangkan situasi yang ada. Lanjut ya, teman-teman. Aris, Bayu, Cici, Dito, Erika, Farhan, Gina, dan Hesti duduk mengelilingi meja bundar dengan posisi duduk sebagai berikut. Jumlahnya ada 8 orang ya, teman-teman. Kemudian, masing-masing orang memesan kopi atau teh dengan aturan. Nah, ini ada modifikasi nih, teman-teman. Kalau soal sebelumnya hanya ditanyakan posisi duduknya aja, di soal kali ini juga ada ketentuan terkait pemesanan minuman. Nah, ini menarik, teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu soal ini tentang duduk melingkar, supaya teman-teman hemat waktu, langsung aja nih gambarkan lingkaran pizzanya. Nanti teman-teman buat aja lingkarannya dan langsung plotting sejumlah orangnya. Karena ada 8 orang, berarti nanti ada 8 titik ya di sini, teman-teman. Oke, kita cari informasi awal yang bisa kita gunakan. Dan ciri-cirinya itu ada kata berhadapan, teman-teman. Kebetulan, kata berhadapan ini ada di informasi yang pertama ya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai informasi awal nih, teman-teman. Kita buat dulu, Aris berhadapan dengan Dito. Oke, berarti yang pertama kita plotting adalah Aris dengan Dito. Posisinya mereka akan berseberangan atau berhadapan ya. Ini ada Aris berseberangan dengan Dito. Oke, kita lihat informasi yang kedua. Bayu berhadapan dengan Erika, kemudian diapit oleh Dito dan Farhan. Oke, teman-teman, di informasi awal kita baru tahu posisinya Aris dengan Dito aja. Nah, yang beririsan di kalimat kedua adalah Dito. Oke, berarti kita jadikan Dito sebagai acuan ya, teman-teman. Kemudian, Bayu ini nantinya akan berhadapan dengan Erika dan diapit oleh Dito dan Farhan. Berarti posisinya Bayu akan ada di tengah-tengah Dito dengan Farhan. Berarti posisi Bayu bisa ada di sebelah kirinya Dito atau di sebelah kanannya Dito. Bebas sebetulnya, teman-teman. Tapi kali ini aku akan buat Bayu itu ada di sebelah kirinya Dito ya, teman-teman. Kita tuliskan Bayu ada di sini. Kemudian Bayu nantinya akan berhadapan dengan Erika. Berarti posisinya Erika ada di seberang Bayu. Di sebelah sini ya, teman-teman. Ini adalah Erika. Kemudian tadi Bayu diapit oleh Dito dan juga Farhan. Berarti Farhan duduknya di sebelah sini ya, teman-teman. Karena Bayu di tengah-tengah Dito dan Farhan. Oke, sudah sampai sini. Kita lihat kalimat selanjutnya. Erika diapit oleh Aris dan Cici. Oke, teman-teman, kita lihat Erika diapit oleh Aris dan Cici. Berarti posisinya Cici ada di sini, teman-teman. Karena diapit Erika ada di tengah-tengah Aris dan juga Cici. Oke, lanjut ke informasi selanjutnya, teman-teman. Gina dan Farhan duduk bersebelahan. Oke, Gina dan Farhan.
Kita lihat di sini ada Farhan, berarti di sebelah Farhan adalah Gina. Di sini adalah posisi duduknya Gina. Oke, kita lihat siapa yang belum dimasukkan nih ke dalam posisi duduk, teman-teman. Aris sudah ada, Bayu sudah ada, Cici udah ada, Dito ada, Erika ada, Farhan ada, Gina ada. Yang belum adalah Hesti. Berarti otomatis Hesti posisi duduknya adalah berhadapan dengan Gina ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kita masukkan informasi selanjutnya terkait pemesanan kopi atau teh. Nah, aturannya orang yang duduk berhadapan tidak boleh memesan minuman yang sama. Oke, ini aturan awal. Orang yang duduk berhadapan tidak boleh memesan minuman yang sama. Oke, kalau masih bingung yang mana dulu nih yang dijadiin acuannya? Lanjut dulu ke informasi selanjutnya, teman-teman. Dua orang yang mengapit Bayu memesan jenis minuman yang sama. Oke, ini juga masih bingung nih posisinya pesanannya. Lanjut dulu, teman-teman, kalau masih bingung ke kalimat selanjutnya. Aris memesan teh. Oke, ini udah sangat spesifik. Aris memesan teh. Berarti kita tuliskan ya teman-teman kalau Aris itu memesan teh. Nah, kalau udah tahu satu informasi seperti ini udah enak nih teman-teman. Kita balik ke informasi yang pertama tadi. Orang yang duduk berhadapan itu tidak boleh memesan minuman yang sama. Berarti kalau Aris pesennya teh, otomatis Dito itu harus pesen kopi, teman-teman. Oke, lanjut. Dua orang yang mengapit Bayu memesan jenis minuman yang sama. Nah, dua orang yang mengapit Bayu itu kan Dito sama Farhan. Karena Dito pesan kopi, otomatis Farhan juga memesan minuman yang sama, yaitu kopi nih, teman-teman. Nah, udah kayak gini udah kebayang lagi nih. Langsung aja bisa kita plotting ya. Karena yang duduk berhadapan itu tidak boleh memesan minuman yang sama. Langsung buat aja nih posisinya. Tadi Farhan ini kopi pesennya, berarti nanti Cici pesennya teh. Oke, karena informasinya hanya sebatas ini, kita cuma bisa tahu pesanan Dito, Aris, Farhan, dan juga Cici. Kita langsung lihat dulu ke opsi jawabannya ya, teman-teman. Karena di opsi jawaban ini kita ditanya yang pasti benar. Berarti ada kemungkinan yang salah nih. Kita lihat dulu ke opsi yang A, teman-teman. Hesti dan Erika sama-sama memesan kopi. Oke, Hesti dan Erika. Apakah dia sama-sama memesan kopi? Kita belum tahu nih, teman-teman. Kita belum bisa memastikan. Opsi yang A ini bisa kita skip dulu nih, teman-teman. Dilewat dulu. Oke, lanjut ke opsi B. Cici dan Gina memesan jenis minuman yang berbeda. Kita lihat Cici dan Gina memesan minuman yang berbeda. Nah, kita juga nggak bisa tahu nih, karena kan kita tahunya cuma Cici yang pesan minuman teh. Dan Cici itu berhadapannya sama Farhan. Kalau Cici dengan Gina, kita tidak bisa memastikan, teman-teman, karena posisinya tidak berhadapan. Oke, berarti untuk opsi B ini juga belum bisa kita pastikan nih, teman-teman. Oke, di skip dulu, dilewat dulu. Lanjut ke opsi C, 4 orang memesan teh dan 4 orang memesan kopi. Oke, kalau teman-teman bayangkan, ada 8 orang di sini. Dan aturannya, orang yang duduk berhadapan itu tidak boleh memesan minuman yang sama. Otomatis nantinya akan ada 4 orang yang memesan teh dan ada 4 orang yang memesan kopi. Ini adalah informasi yang paling-paling atau yang sangat jelas ya, teman-teman. Karena ini merupakan informasi yang jelas, langsung aja teman-teman gak usah buang-buang waktu, sudah bisa dipastikan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang C ya, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, kita lihat dulu opsi D dan E boleh. Di opsi D, Dito memesan kopi dan Farhan memesan teh. Oke, Dito memesan kopi, Farhan ternyata pesanannya kopi, bukan teh. Berarti D otomatis salah ya, teman-teman. Sangat jelas itu salah. Lanjut ke opsi E. Farhan dan Bayu memesan jenis minuman yang sama. Bayu kira-kira memesan apa? Kita nggak tahu nih karena nggak ada di informasi terkait aturan pesanannya Bayu. Jadi ini juga tidak bisa dipastikan, teman-teman. Yang paling jelas betul informasinya adalah di opsi yang C, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Tetap semangat ya belajarnya. Dalam sebuah sesi simulasi strategi bisnis, ada 7 orang peserta, yaitu Arya, Bagas, Farhan, Hana, Maya, Rian, dan Siska, duduk mengelilingi meja bundar. Posisi duduk mereka ditentukan berdasarkan aturan sebagai berikut. Oke, ini ada aturannya ya teman-teman. Tapi di sini posisinya dan yang bikin beda ini jumlah orangnya itu ganjil. Hanya ada 7 orang. Nggak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman tetap bisa memposisikan dalam duduk melingkar. Teman-teman buat dulu lingkarannya. Dan tentunya jumlahnya itu ada 7 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena hanya ada 7 orang. Oke, kita cari informasi awal yang bisa kita plotting yang mana dulu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Cari yang ada kata paling spesifik, berhadapan atau berdampingan. Kita lihat dulu dari kalimat yang pertama ya. Arya harus duduk berdampingan. Oke, ini yang paling mudah ya karena ada berdampingan langsung, teman-teman. Di sini yang berdampingan langsung adalah Arya dengan Rian. Oke, berarti kita bebas nih mau posisikan di mana aja Arya dengan Rian. Kita buat
Arya di sini ya teman-teman. Nah, kemudian Rian berdampingan dengan Arya, berarti posisinya Rian bisa ada di sebelah kanan Arya atau di sebelah kiri Arya. Kali ini aku akan buat Rian di sebelah kiri Arya ya teman-teman. Oke, lanjut. Informasi yang kedua, Bagas harus duduk berdekatan dengan Hana. Oke, kita nggak bisa nih plotting Bagas dengan Hana karena kita belum tahu dengan jelas posisinya di mana. Kalau kayak gitu skip aja dulu, lanjut dulu ke clue yang ketiga teman-teman. Maya diwajibkan duduk tepat di antara Rian dan Hana. Oke, Maya nantinya duduk di antara Rian dan Hana. Oke, kita lihat di sini udah ada Riannya. Nanti Maya akan duduk di antara Rian dan juga Hana. Berarti Maya posisinya ada di sini ya, teman-teman. Ada di samping Rian. Kemudian Maya diapit oleh Rian dan Hana. Berarti di sini adalah posisi duduknya Hana. Oke, lanjut. Dito mengambil posisi tepat di sebelah Arya. Oke, teman-teman kita underline Dito tepat di sebelah Arya. Oke, kita udah tahu posisi Arya duduknya di sini. Di sebelah Arya itu adalah Dito. Nah, karena ini udah ada posisinya Rian, berarti Dito ada di sebelah kanannya Arya. Oke, di sini adalah posisinya Dito. Lanjut nih, kita lihat dulu informasi yang kedua yang tadi kita skip ya teman-teman. Bagas harus duduk berdekatan dengan Hana. Oke, kita udah tahu posisi duduknya Hana ada di sini. Berarti kita udah pasti tahu di mana posisinya Bagas. Karena di sini kalimatnya adalah Bagas harus duduk berdekatan dengan Hana. Otomatis Bagas posisinya ada di samping Hana. Seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir. Siska tidak boleh berada di sebelah Maya. Karena tinggal satu posisi duduk yang belum terisi, otomatis Siska ada di sini. Dan pastikan informasinya itu sama ya teman-teman. Kalau Siska tidak boleh berada di sebelah Maya. Oke, kita tuliskan Siska. Dia tidak berada di sebelah Maya ya, posisinya jauh. Siska itu berada di sebelah Bagas atau Dito. Nah, sudah sesuai semua informasinya. Langsung kita lihat ke soal ya, teman-teman. Di antara siapakah posisi duduk Siska? Oke, Siska ada di sini berarti dia ada di antara siapa? Antara Bagas dan juga Dito. Nah, berarti jawaban yang betul untuk soal ini adalah yang teman-teman, Bagas dan Dito. Oke teman-teman, sebelum kita belajar lagi, gak lupa aku ingetin teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ASN Belajar. Teman-teman juga bisa nyalain loncengnya supaya teman-teman tahu nih ada informasi terupdate dari ASN Belajar. Dan pastinya kita juga akan terus update-update soal terbaru, soal terhots untuk menemani teman-teman belajar persiapan tes SKD, CPNS, ataupun sekolah kedinasan. Oke, kita lanjut ya teman-teman belajarnya. 7 orang siswa, Aldo, Bayu, Citra, Dodi, Elma, Fikri, dan Gina duduk melingkar pada 7 kursi yang berjarak sama untuk belajar bersama. Masing-masing siswa menyukai satu pelajaran yang berbeda dari pilihan matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, dan bahasa. Adapun posisi duduk sebagai berikut. Oke, berarti untuk soal ini informasinya selain posisi duduk, juga ada ketentuan mata pelajaran favorit mereka. Dan pastinya antara 7 orang ini, mata pelajaran favoritnya mereka juga berbeda-beda ya teman-teman. Oke, langsung digambarkan aja nih bentuknya teman-teman. Ada 7 orang, berarti nantinya ada 7 titik ya teman-teman. Lanjut, kita cari informasi awal yang bisa kita gunakan. Kita lihat dulu di informasi yang pertama. Gina duduk tepat 2 kursi di sebelah kanan Fikri. Oke, berarti di sini kita bisa memposisikan Gina dan juga Fikri. Dan posisi duduknya Gina itu tepat 2 kursi di sebelah kanannya Fikri. Oke, berarti bebas dulu nih, random. Yang mau ditulis siapa dulu? Di sini aku akan tulis Gina dulu ya teman-teman. Posisi Gina kita misalkan ada duduk di sini. Kemudian Gina itu duduknya tepat 2 kursi di sebelah kanan Fikri. Oke, udah clear nih dari kalimat yang pertama. Kita lanjut ke kalimat yang kedua teman-teman. Citra duduk tepat di antara Elma dan Fikri. Oke, di sini kita sudah tahu posisi duduknya Fikri ya teman-teman. Citra nantinya akan duduk tepat di antara Elma dan Fikri. Berarti kita buat dulu Citra di sampingnya Fikri ya teman-teman. Di sini adalah Citra. Nah, Citra ini diapit oleh Elma dan Fikri. Fikri udah tahu ada di sebelah kanan Citra, berarti Elma di sebelah kirinya Citra. Kita tuliskan Elma di sini ya teman-teman. Oke, lanjut ke kalimat yang ketiga. Bayu duduk tepat di antara Dodi dan Fikri. Oke. Kita lihat di sini udah ada Fikri. Nantinya Bayu itu duduk tepat di antara Dodi dan Fikri. Berarti kita tuliskan dulu Bayunya ya di samping Fikri. Di sini adalah Bayu, kemudian Bayu diapit oleh Dodi dan Fikri. Berarti di sini adalah posisi duduk untuk
Dodi ya teman-teman. Nah kita lihat siapa yang belum dapat plotting duduknya. Kita lihat dari soalnya teman-teman. Aldo, apakah Aldo sudah ada? Aldo belum ada ya di lingkaran ini teman-teman. Berarti Aldo posisi duduknya ada di sini teman-teman. Nah kita udah tahu nih posisi duduknya. Kemudian kita buatkan untuk posisi mata pelajaran favorit mereka. Oke, kita lihat ya teman-teman. Kalimat yang pertama dulu, siswa yang menyukai fisika duduk di antara penyuka ekonomi dan kimia. Nah, di kalimat ini kita belum tahu nih, mana yang menyukai fisika, mana yang menyukai ekonomi dan kimia. Karena informasinya belum jelas, ini bisa kita skip dulu, dilewatin. Ke informasi selanjutnya, Citra menyukai fisika, sedangkan Elma menyukai ekonomi. Nah, ini bisa jadi clue nih teman-teman. Langsung aja kita tuliskan nih teman-teman. Citra menyukai fisika, kemudian Elma menyukai pelajaran ekonomi. Oke, karena udah tahu salah satunya, kita coba kembali lagi ke clue yang sebelumnya. Siswa yang menyukai fisika duduk di antara penyuka ekonomi dan juga kimia. Kita lihat yang menyukai fisika itu kan Citra. Nah, siswa yang menyukai fisika itu duduk di antara penyuka ekonomi dan kimia. Berarti yang menyukai kimia itu adalah Fikri ya, teman-teman. Oke, sudah sesuai. Lanjut ke informasi selanjutnya, teman-teman. Siswa yang menyukai biologi duduk tepat di sebelah kanan Gina. Oke, kita lihat dulu posisi duduknya Gina ya, teman-teman. Di sini posisi duduknya Gina. Siswa yang menyukai biologi duduk tepat di sebelah kanan Gina. Nah, yang sebelah kanan Gina itu kan Aldo ya, teman-teman. Berarti Aldo ini adalah menyukai pelajaran biologi. Oke, sudah clear nih kalimat ini. Lanjut lagi ke kalimat selanjutnya. Siswa yang menyukai geografi duduk di antara penyuka matematika dan bahasa. Karena ada 3 orang yang kita mau tahu dia suka pelajaran apa, dan kalimatnya di sini adalah yang menyukai geografi duduk di antara penyuka matematika dan bahasa. Berarti yang ada di tengah-tengah ini adalah yang menyukai pelajaran geografi. Di sini yang di tengah-tengah adalah Dodi. Berarti Dodi menyukai pelajaran geografi ya, teman-teman. Oke, lanjut ke clue selanjutnya. Gina tidak menyukai matematika. Oke, berarti di sini Gina dia nggak suka nih matematika. Oke, kita tuliskan dulu, Gina itu bukan matematika. Sedangkan pilihannya antara matematika dan bahasa. Otomatis berarti matematikanya adalah Bayu, bahasa adalah Gina ya teman-teman. Kayak Gina menyukai bahasa, Bayu menyukai matematika. Nah, sudah komplit informasi semuanya dan posisi duduknya. Kita lihat soalnya. Mata pelajaran apa yang disukai oleh Bayu? Yang ditanya itu mata pelajaran yang disukai Bayu. Opsinya ada di opsi yang C. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Bayu menyukai matematika. Oke, mudah ya teman-teman. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, saking serunya belajar tentang duduk melingkar, nggak kerasa kita udah di soal yang terakhir nih teman-teman. Dan seperti biasa, di soal terakhir nih akan aku jadikan PR nih untuk teman-teman. Cara ngerjainnya sama, aku tunggu jawaban teman-teman di kolom komentar. Semoga teman-teman yang sudah subscribe channel, yang sudah belajar bareng ASN Belajar, semakin terpacu semangatnya untuk belajar, dan semoga teman-teman yang sudah mengikuti video aku ini bisa lolos tes SKD kedinasan maupun tes SKD CPNS tahun 2026. Terima kasih yang sudah menonton video aku sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you on next video.